warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Dalam video ini, saya ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya susun untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Anjasmara dari jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya. Artikel ilmiah yang saya susun berjudul Penggunaan Aplikasi Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Sindrom Metabolik. Langsung saja menuju ke artikelnya. Artikel milik saya, artikel saya berjumlah 7 halaman yang terdiri atas 5 isi dan 2 halaman daftar pustaka. Jadi untuk judulnya adalah Penggunaan Aplikasi Kesehatan sebagai Upaya dalam Pencegahan Sindrom Metabolik. Di sini ada judul, lalu selanjutnya adalah bagian abstrak yang memiliki kata kunci teknologi, gaya hidup, dan sindrom metabolik. Lalu terdapat pendahuluan. Setelah pendahuluan, ada pembahasan. Dari pembahasan, di sini akan didapatkan aplikasi-aplikasi kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan sindrom metabolik dan manfaat penggunaan aplikasi kesehatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dan ini adalah daftar pustaka. Mungkin sekian untuk artikel ilmiah saya. Sekarang akan dimulai untuk presentasi. Baik, mari kita mulai untuk presentasinya. Judulnya adalah Penggunaan Aplikasi Kesehatan sebagai Upaya dalam Pencegahan Sindrom Metabolik. Yang pertama-tama adalah abstrak. Semakin berkembang dan majunya zaman, diikuti pula dengan perubahan teknologi dan perubahan gaya hidup manusia. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk melakukan sesuatu haruslah praktis, efisien, dan efektif. Adanya hal tersebut juga berdampak pada perubahan tren penyakit yang dahulunya mungkin adalah penyakit infeksi yang disebabkan adanya virus atau bakteri menjadi penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang diakibatkan adanya gaya hidup yang kurang sehat. Salah satu penyakit dan dari maraknya penyakit yang tidak menular adalah adanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kumpulan gejala yang berhubungan dengan adanya gangguan pada faktor mulai dari fisiologis, biokimia, klinis, dan metabolik yang secara langsung meningkatkan risiko terhadap penyakit jantung. Sindrom metabolik banyak diduga memiliki hubungan dengan pergeseran gaya hidup yang berubah menjadi modern. Seseorang dikatakan mengalami sindrom metabolik jika memenuhi beberapa kriteria, mengacu pada kriteria yang ditentukan oleh WHO. Yang pertama, terjadi obesitas sentral dilihat dari lingkar pinggang. Yang kedua, hipertrigliseridemia. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Yang keempat, kadar gula darah tinggi atau diabetes. Yang kelima, rasio albumin urin dan kreatinin. Seseorang dikatakan mengalami sindrom metabolik apabila salah satu dari 2 kriteria pertama dan 2 dari kriteria keempat terjadi pada orang tersebut. Kata kuncinya adalah teknologi, gaya hidup, dan sindrom metabolik. Selanjutnya adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jumlah penderita sindrom metabolik pada tingkat dunia adalah sebesar 20 hingga 25%. Sedangkan di negara Indonesia sendiri, menurut Timbunan Studi Obesitas Indonesia, jumlah penderita sindrom metabolik sebanyak 13,13%. Meskipun prevalensi sindrom metabolik di Indonesia masih setengah dari jumlah sindrom metabolik dunia, hal tersebut bukan berarti menjadi masalah yang bisa dianggap sepele. Fakta yang cukup menakutkan adalah sindrom metabolik menjadi pemicu dan meningkatkan risiko seseorang terhadap penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus tipe 2, bahkan kanker. Namun, kabar baiknya adalah kriteria yang mengakibatkan sindrom metabolik masih dapat dicegah. Etiologi dari sindrom metabolik adalah adanya gaya hidup yang tidak sehat, seperti asupan makan yang tidak seimbang, tidak bergizi, kurangnya olahraga, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, stres, serta penyebab langsung seperti kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, ekonomi, dan genetik. Pencegahan sindrom metabolik saat ini berfokus pada penyebabnya, yaitu terkait dengan perbaikan gaya hidup. Berkembangnya teknologi saat ini membuat banyak orang, meskipun di negara berkembang seperti di Indonesia, tidak lepas dari penggunaan teknologi, khususnya gawai atau smartphone. Penggunaan smartphone atau gawai tidak lepas dari adanya akses internet. Sebanyak 143,26 juta jiwa di Indonesia adalah pengguna internet atau dapat dinyatakan sebanyak lebih dari setengah penduduk Indonesia merupakan pengguna internet.
Berkaitan dengan bidang kesehatan, pemanfaatan internet untuk bidang kesehatan sebesar 51,06% untuk mencari informasi kesehatan dan hanya 14,05% untuk konsultasi dengan ahli kesehatan. Sedangkan pemanfaatan di bidang lain seperti untuk sosial media sebesar 87,13%. Membaca artikel edukasi sebesar 55,30%, dan dua peringkat tertinggi layanan yang diakses adalah chatting dan media sosial. Hal tersebut menunjukkan masih minimnya pemanfaatan internet bagi masyarakat Indonesia di bidang kesehatan jika dibandingkan dengan bidang yang lain. Pembahasan di sini akan berfokus pada penggunaan aplikasi pada smartphone sebagai penunjang kesehatan dalam pencegahan sindrom metabolik. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak dan peran teknologi dalam upaya pencegahan sindrom metabolik. Yang kedua, apa saja aplikasi kesehatan yang dapat mencegah sindrom metabolik. Yang ketiga, manfaat apa saja yang didapatkan dari aplikasi kesehatan. Tujuannya, yang pertama, dapat mengetahui dampak dan peran teknologi dalam mencegah sindrom metabolik. Yang kedua, mengetahui aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk mencegah sindrom metabolik. Yang ketiga adalah mengetahui manfaat apa saja yang didapatkan dari aplikasi kesehatan. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada dampak dan perannya. Akan dibahas dampak terlebih dahulu. Penggunaan gawai ternyata mempengaruhi perilaku seseorang. Contoh sederhana saja. Apabila dahulunya seseorang harus berjalan kaki atau mengendarai sepeda untuk membeli atau mendapatkan makanan, bahkan harus memasaknya terlebih dahulu. Namun, saat ini marak delivery order yang membuat orang dengan mudah mendapatkan makanan yang ia inginkan tanpa harus mengeluarkan energi. Hal tersebut sangat baik jika dilihat dari segi efisien dan teknologi. Namun, juga berpotensi membuat seseorang menjadi malas untuk melakukan aktivitas fisik. Apabila seseorang malas melakukan aktivitas fisik, tentunya ia akan lebih malas lagi untuk melakukan olahraga dan akhirnya membuat status gizinya menjadi overweight atau obesitas yang merupakan salah satu dari kriteria sindrom metabolik. Lalu untuk perannya sendiri, adanya teknologi juga membuat banyak orang mengakses informasi kesehatan lebih mudah, seperti adanya berita, akun, blog, web, video, aplikasi terkait dengan kesehatan. Aplikasi web dan Android, keluarga sehat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga banyaknya aplikasi Android penunjang kesehatan. Salah satu manfaat dari adanya aplikasi kesehatan yaitu dapat membantu seseorang dalam menjaga asupan makanannya agar sesuai dengan energi yang dibutuhkan. Aplikasi tersebut akan menunjukkan kepada penggunanya beberapa kebutuhan energinya dan dapat memonitor asupan maupun energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan. Adanya perekaman yang dilakukan secara online atau berbasis elektronik dapat menjadi mudah dan akurat daripada dicatat biasa, sehingga seseorang dapat lebih mudah untuk menunjukkan rekaman asupannya kepada ahli gizi atau kepada tenaga kesehatan. Lalu selanjutnya adalah aplikasi-aplikasi kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan sindrom metabolik. Di sini ada 4 aplikasi kesehatan. Yang pertama adalah MyFitnessPal. MyFitnessPal adalah aplikasi yang tersedia dengan gratis. Meskipun banyak fitur dan tidak terlalu mudah, namun aplikasi ini memiliki daftar bahan makanan yang begitu banyak. Bahkan, aplikasi ini mampu membaca barcode makanan tertentu, dapat membagikan perkembangan diet kita kepada teman lain, dan menambahkan daftar makanan sendiri. Yang kedua adalah Fat Secret. Fat Secret adalah aplikasi yang membantu dalam perhitungan kalori makanan. Bahkan, untuk beberapa makanan khas Indonesia, sudah ada database terkait informasi nilai gizinya. Hal ini dapat membantu seseorang dalam menentukan energi yang sudah dikonsumsinya. Lalu, yang ketiga adalah Samsung Health. Samsung Health adalah aplikasi yang membantu seseorang ketika sedang melakukan olahraga. Contohnya seperti menghitung kalori, memonitor detak jantung, fitur penghitung langkah, dan food tracker yang dapat memantau kalori yang sesuai untuk tubuh. Lalu yang keempat adalah Google Fit. Google Fit yang memiliki fitur untuk mencatat dan merekam langkah kaki, kecepatan gerak, rute bepergian, hingga ketinggian. Hal tersebut memberitahukan kepada penggunanya berapa banyak energi yang dikeluarkan dari aktivitasnya sehari-hari. Selain dapat membantu dalam pengaturan asupan dan energi, masih banyak aplikasi kesehatan yang bermanfaat seperti aplikasi program penurunan berat badan, aplikasi khusus kondisi tertentu, misalnya untuk ibu hamil, remaja, lansia, dan yang lain-lain. Lalu,
Ada manfaat-manfaat yang didapatkan dari penggunaan aplikasi kesehatan. Manfaat dari adanya aplikasi kesehatan sudah banyak diteliti. Di antaranya dari review artikel yaitu 17 penelitian dari 23 artikel yang diteliti menyatakan bahwa terjadi efek yang signifikan antara aplikasi yang digunakan dengan perubahan kebiasaan pengguna. Pada studi yang lain, responden lebih memilih menggunakan aplikasi karena lebih mudah dan cepat untuk diakses. Selain itu juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan energi yang tepat dan manajemen berat badan yang baik. Selain itu, aplikasi juga mendorong pengguna untuk mengurangi asupan energi, melakukan diet rendah lemak, tinggi serat, dan melakukan aktivitas fisik. Manfaat lainnya adalah edukasi gizi berbasis Android, lebih baik dari media website karena meningkatkan perilaku gizi seimbang menjadi lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi, blog, dan telepon berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan penderita hipertensi. Lalu, pengembangan aplikasi efektif dalam memberikan informasi tentang pengontrolan berat badan, asupan gizi makanan, dan kalori yang dibutuhkan oleh responden. Kesimpulannya, banyaknya manfaat dari penggunaan aplikasi dan bukti penelitian terkait pengaruh yang diberikan dapat menjadikan adanya aplikasi kesehatan untuk menunjang masyarakat Indonesia dalam pencegahan sindrom metabolik. Meskipun di Indonesia masih belum banyak penelitian berapa banyak pengguna aplikasi kesehatan tertentu dan pengaruhnya yang spesifik terhadap sindrom metabolik. Namun, perubahan gaya hidup sehat yang ditunjang dari aplikasi seperti peningkatan aktivitas fisik dan olahraga, serta perbaikan asupan makanan menjadi bergizi dan seimbang, merupakan cara yang baik dalam mencegah terjadinya sindrom metabolik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aplikasi kesehatan dapat memberikan banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat yang baik dan benar. Meskipun belum ada penelitian lebih lanjut terkait aplikasi tertentu dikaitkan dengan sindrom metabolik. Adanya aplikasi yang mendorong masyarakat untuk melakukan pola hidup yang lebih sehat dapat mencegah terjadinya sindrom metabolik. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan minta tolong untuk teman-teman yang menonton video ini untuk di-like dan di-komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.